A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang jumlah mufidah. Setelah kita membahas tentang jumlah mufidah, apa itu jumlah mufidah, maka kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang membentuk atau unsur-unsur ataupun komponen-komponen yang mana membentuk daripada sebuah jumlah mufidah. Mari kita baca terlebih dahulu contoh-contoh yang diterangkan oleh sang musannif. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ajza'ul jumlati al-amthilatu raqiba Ibrahimul hisana yuda'ibu Ismailu al-qitta yahsudul fallahu al-qamha ta'kulu syatu qawlan ta'kulu syatu fulan wa sya'ira sami'tun nasihata yasta'un nuru fil hujrati tajris safinatu alal ma'i hal tuhibbus safara. Setelah kita membahas di sini, setelah kita membaca daripada contoh, maka kita lihat terlebih dahulu. Di sini kita akan bisa menemukan setidaknya 3 hal. Yang mana kita langsung ke kaidah terlebih dahulu. Al-qaidatu ats-tsalisatu al-kalimatu salasatu anwa'in ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi kesimpulan dari contoh tadi, kita bisa mengetahui dan mengidentifikasi mana itu isim, mana itu fi'il, dan mana itu huruf. Kita akan melihat seperti kata Ibrahim, al-hisan, Ismail, al-qit, al-fallah, al-qamha, asyad, fulan, sya'iran, an-nasihata, an-nuru, al-hujrati, as-safinatu, dan al-ma'i, serta as-safar. Itu semua yang kita sebutkan tadi merupakan isim, yang mana kita bisa mengetahuinya dari beberapa hal, yang mana pada pertemuan-pertemuan yang akan datang mungkin kita akan membahas itu satu persatu. Dan adapun isim, kita kembali ke dalam kaidah. Kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhar. Maka bermula isim itu adalah setiap kata ataupun lafaz yang dinamakan dengan lafaz tersebut seseorang, manusia, ataupun binatang, ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun jamad, benda-benda mati, atau sesuatu yang lain yang tidak mengandung atau disertai dengan makna zaman, waktu. Atau di dalam definisi lain kita bisa memahami dengan kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam yaktarin bil azminati salasah. Yaitu apa? Yaitu tiap-tiap kata ataupun lafaz yang dia menunjukkan makna pada dirinya. Yang mana dalam makna tersebut tidak terhubung dengan 3 zaman atau 3 waktu, yaitu zamanul madi atau masa lampau, zamanul hal yaitu waktu sekarang, zamanul istiqbal yaitu waktu yang akan datang. Sehingga kita lihat di sini ada Ibrahim. Ibrahim itu adalah nama bagi
bagi seseorang, sehingga ia disebut sebagai isim. Atau al-hisan. Hisan di sini apa? Dia nama dari seekor hewan yang menunjukkan tentang, bukan nama seekor hewan, tapi sesuatu yang menunjukkan kepada hewan. Itu binatang. Al-hisan adalah kuda. Nah, misal lagi ada nabat seperti ful, nah, kacang ful, atau al-qamha misal gandum. Nah, au jamad. Misal di sini ada jamad seperti as-safinah. Nah, yaitu perahu ataupun kapal. Atau ayyu syai'in akhar, atau segala sesuatu yang lain yang tidak menunjukkan tentang adanya keterikatan dengan zaman, itu waktu. Seperti as-safar. Kata-kata safar itu kan bepergian. Nah, cuma sekedar bepergian. Kita tidak ada keterangan di sana. Keterangan waktu tidak ada di dalam. Lalu kita beralih kepada yang namanya fi'il. Fi'il itu setiap lafaz yang menunjukkan ianya lafaz atas apa ia menunjukkan, atas hasilnya suatu perbuatan, pada apa hasilnya suatu perbuatan pada zaman khusus atau pada waktu yang tertentu, ianya waktu. Nah, jadi fi'il di sini bisa kita artikan sebagai kata kerja, yaitu seperti terjadinya suatu pekerjaan pada waktu tertentu, baik itu waktu yang lampau, waktu yang sekarang, ataupun waktu yang akan datang. Seperti apa? Seperti kita lihat di sini ada kata-kata rakiba yang artinya mengendarai, atau yuda'ibu. Nah, kalau rakiba tadi itu artinya madi, telah mengendarai. Nah, kalau yuda'ibu itu masih bisa memiliki dua makna, pada waktu yang sekarang atau pada waktu yang akan datang. Yang artinya di sini adalah bermain-main. Seperti yahsudu, memanen. Atau ta'kulu, makan. Atau sami'tu nanti. Sami'tu, telah mendengar. Yang mana setiap fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, memiliki ciri-cirinya sendiri. Dan fi'il amr pun begitu. Yang mana akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wal harfu, dan bermula huruf itu, kullu lafzin, setiap lafaz, yang mana la yazharu ma'nahu kamilan, yang mana tidaklah nampak oleh maknanya lafaz tadi secara sempurna. Kecuali beserta dengan selainnya lafaz. Jadi huruf itu adalah sesuatu yang masih belum jelas, kecuali dia akan jelas ketika bersama dengan yang lain. Nah, seperti apa? Coba kita lihat. Nah, pada kata-kata fi, ala, dan hal. Kita lihat dulu yasta'un nuru fil hujrati. Nah, di situ telah bercahaya itu ada, muncul atau terbit. Nah, di sini muncul bercahaya. An-nur di sini bisa lampu. Yasta'un nuru fil hujrati. Atau kita bisa artikan lampu menyala di dalam kamar. Kita bisa memahami di dalam dari kata fi itu makna di dalam, ketika dia bersanding dengan nur, tapi seandainya bisa tidak dimasukkan di dalam alat ataupun jumlah yang ada di tahun nur. Kalau kata-kata fi, apa itu fi, kita belum bisa memahaminya kecuali ketika fi itu sudah masuk pada sebuah
seandainya alanya tadi kita cabut, kita tidak akan bisa memahaminya. Ala di atas, ya di atas apa? Masih belum bisa. Nah, untuk itu, untuk memahami ala tadi dia harus bersanding terlebih dahulu. Baik kepada yang sebelumnya dan kepada yang sesudahnya. Nah, begitu pula hal. Nah, hal di sini yang menunjukkan pertanyaan hal. Apakah? Nah, yang mana kata-kata pertanyaan ini biasanya dia harus berada di awal. Sehingga dia tidak perlu ada keterkaitan dengan kata sebelumnya. Kan dia tidak diawali dengan kata sebelumnya. Tapi dia harus berkaitan atau harus terikat dengan kata-kata setelahnya. Yaitu apa? Tuhibbus safar. Seandainya hal tadi kita cabut, niscaya tuhibbus safara itu tidak lagi menjadi makna pertanyaan. Tapi seandainya hal itu saja yang kita pakai, apa? Ya apa? Kita masih belum bisa memahaminya. Nah, tapi ketika bersanding antara hal dan tuhibbus safar, sehingga jadilah di situ sebuah kalimat yang mengandung unsur pertanyaan. Yang mana hal ini tidak bisa kita pahami kecuali disertai dengan kata-kata setelahnya. Nah, kalimat ataupun kata yang mana maknanya itu tidak bisa kita pahami kecuali dia harus bersanding dengan yang lain, itu disebut sebagai hu. Nah, jadi kesimpulan dari ini semua, komponen-komponen yang menyusun jumlah mufidah ataupun kalam itu terbagi menjadi 3. Yang mana yang pertama itu isim, atau mungkin lebih mudahnya terlebih dahulu kita sebagai menyebutnya dengan kata benda. Walaupun pada akhirnya nanti tidak bisa juga kita sebut sebagai kata benda. Tapi untuk mempermudah terlebih dahulu, kita anggaplah dulu itu sebagai kata benda. Yang kedua itu fi'il yang disebut dengan kata kerja oleh kita, dan huruf. Nah, huruf ini kita artikan dengan kata-kata yang mana dia tidak bisa dipahami kecuali harus beserta dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.